Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana teman-temanku semua kondisinya? Sangkut cuan, cuan sangkut, cuan apa sangkut? Alhamdulillah ya, hari ini marketnya hijau royo-royo luar biasa ya. Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa tetap puasa Anda puasa yang berkualitas ya, agar mendapatkan pahala ataupun ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat, lanjut. Iya dong, jangan sampai kayak tempe mendoan lembek ya, jangan begitu. Mas Bro itu membahas semua aja dilibas, mau yang kenceng, mau yang lembek, mau yang apa, coba Anda pilih aja. Mau yang agak jorok dikit jangan ya, yang lucu, yang kacau, semua jadi satu. Gunggung gepruk di sini penuh hiburan, penuh ilmu yang bermakna, tapi diselingi dengan hiburan ya bro ya, biar awet muda. Kalau nonton tutorial kripto kan banyak kan tegang, serius, atau Anda dibayangi yang ngebul-ngebul yang tinggi-tinggi, toh akhirnya nggak jadi kenyataan, Anda kecewa. Yang kayak gitu udah jangan Anda tongkrongin, santai saja bersama Mas Bro ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda nanti ke depan cuan ya. Kemarin udah saya bilang ya, untuk masuk di top CMC ya, 10 top CMC. Kalau nggak puas 20, nggak puas 30, nggak puas 10, nggak puas 100, kurang puas 1000, bonyok lama-lama ya. Saya katakan langsung saja, nggak usah lama-lama lagi. BTC sekarang per video ini dibuat 450 juta ya. Saya ngomong apa, masuk di top CMC pasti Anda sekarang sudah dompetnya pada tebel, dapat THR untuk lebaran ya. Nggak hanya merongos saja kayak token micin yang ada Anda sangkut tiap hari ya, ditongkrongi, ditungguin bertahun-tahun, yang ada sangkut, makin uangnya makin habis dan makin habis. Takutnya nanti lari-lari di jalanan sambil nggak pakai baju bagaimana. Bahkan yang pakai tali gantung diri pun banyak bro. Makanya di main kripto ini harus belajar dulu ya, harus ngerti bagaimana kripto yang sebenarnya. Saya nggak bosan-bosan untuk Anda ya, biar Anda jadi orang yang pengalaman, tidak dibodohin seperti kebu dicocor hidungnya, nurut saja. Oke bro, lanjut. BTC sekarang naik, ETH naik ya. Ini BNB harganya sekarang hampir 5 juta ya. Yang kemarin saya bahas masih 4,6 ya. Pasti yang masuk menurut saya, yang ngikuti saya ya, daripada disibukkan buang-buang waktu, buang-buang modal di token micin ya. Token micin itu untuk hiburan aja, barangkali nanti panjang jadi ular, pendek jadi cepong, gitu aja udah ya, main gambling. Kalau yang pasti aja kita masuk di BNB ya, di XRP Cardano. Anda perlu lihat ini ya, XRP kemarin 7 ribuan sekarang sudah naik ya. Ditambah lagi Cardano itu kemarin masih harga 5.000 bro, sekarang udah berapa ini bro, 6.000 lebih bro. Makanya saya katakan seperti apa ya, masuk aja di top CMC. Polkadot, Solana udah nggak saya bahas lagi, semua naik, semua cuan, semua bahagia, semua gembira, dapat THR bro. Kami di sini nggak menjerumuskan Anda ya, kami itu ingin menyenangkan Anda, membahagiakan Anda. Saya inginkan itu Anda cuan, jangan ketipu terus yang tiap hari adanya dicekoki berita-berita yang ngibul. Saya bilang dari kemarin Litecoin, LTC Litecoin itu silvernya cryptocurrency bro, sekarang juga sudah mengalami kenaikan ya. Yang saya bilang kemarin apa yang menjengkelkan, ketika BTC naik, token micin mengkeret. Tahu mengkeret itu kalau orang-orang yang sudah tua itu mengkerut ya. Kalau token micin begitu BTC-nya terbang, dia malah mengkerut ya. Makanya saya katakan di sini main yang aman-aman saja. Sudah uangnya pas-pasan, uang pinjol, uang pinjam sana sini, belinya token micin, pasti nangis di pojokan Anda ya. Saya bilang apa, Philcoin ini 10 besar CMC, kalau
puas 20, nggak puas 30, nggak puas 1000, bonyok kalau 1000 ya. Di sini token banyak sekali ya, perlu Anda pilih sendiri aja kesukaan Anda yang mana, rezeki masing-masing ya. Orang yang cerdas, orang yang pintar sebelum halving BTC, orang yang kaya dari kripto itu mulai dari sekarang udah akumulasi. Walaupun nanti ada penurunan, kalau di time frame bukan weekly, pasti yang 4 jam atau yang 2 jam apalagi yang 15 menit itu pasti naik turun ya. Untuk yang akurat ya itu di weekly-nya ya, itu akurat sekali ya bro ya. Lanjut ya, kita langsung ke technical analysis ya. Karena nanti sebelum halving 1 tahun kemudian, 1 tahun sebelum halving, sudah saya katakan berkali-kali, market itu mau di fat kanan kiri, jungkir balik segala macam, tetap kondisinya sudah mulai merangkak naik bro, nggak mungkin turun lagi. Kalau turun pun kemungkinan sedikit nanti naik lagi. Dengan ekonomi yang buruk, ambrolnya bank-bank, perusahaan yang pada jungkir balik, pada bangkrut, bodo amat ya, pasti ujung-ujungnya larinya menyelamatkan aset dia, menyelamatkan benda dia, larinya 1 ke emas, 2 ke silver, pasti BTC jadi pilihan utama ya. Oke, lanjut ya, kita ke technical analisisnya agar kita paham lebih mengerti. Ini seperti yang saya gambar kemarin, BTC masih berjalan sangat rapi sesuai garis Elliott yang saya bikin kemarin ya bro ya. Jadi ini nanti BTC ini akan naik terus, walaupun nanti ada penurunan, masih ada lagi mungkin yang lebih jelasnya nanti hari Kamis, yang tepatnya hari Kamis, karena nunggu data CPI ya. Nanti hari Kamisnya coba gimana, sesuai progres atau enggak. Kalau sesuai maka BTC ini akan lanjut terbang bro, tapi kalau enggak sesuai, ada penurunan juga enggak banyak, nanti akan terbang lagi bro. Dilihat daripada MA nya sudah menggunting ke atas, ini kondisi sudah bull market ya, sudah dari bulan kemarin saya prediksi akan seperti itu. Juga daripada daripada Ichimoku-nya itu yang garis biru juga sudah menggunting ke yang ungu, tandanya konfirmasi bullish untuk BTC ini. Udah saya jelaskan daripada kemarin-kemarin ya, dan sesuai dengan Elliott juga, ini menunjukkan tepat sekali merangkak di garis Elliott yang saya buat ini bro ya. Anda kalau mau masuk boleh dicicil-cicil sedikit untuk jangka panjang ya bro ya. Time frame weekly supaya lebih akurat. Kalau di time frame yang lebih kecil mungkin akan naik turun begitu jelas ya, tapi kita untuk jangka panjang makanya pakai yang weekly. Ini nanti kalau ada kenaikan lagi ke depannya, walaupun nanti jarak dekatnya naik turun, untuk jangka panjang itu nanti bisa TP nya di, kemungkinan menurut saya pribadi BTC ke depan akan dibawa ke 39.000 bro, ke 39.000, kemudian jatuh lagi take profit sampai harga akan turun lagi sampai harga 32 bro. Kalau menurut indikator Ichimoku ini ya, yang biasanya akurat, mungkin akan dibawa ke 39.000 bro ke depan. Jadi sebelum 39.000 yang main scalping di 37 ataupun 38 jangan terlalu serakah ya, Anda TP aja, nanti nunggu lagi di harga 34.000 bro. 34 itu sudah mulai dicicil lagi ya. Kalau yang main scalping barangkali nanti nggak sampai ke harga 32, tapi kalau melihat daripada indikator Ichimoku ini, dia akan dibawa ke 39.000, kemudian ada perosotan TK lagi, turun lagi sampai 32 bro. Jadi kalau 32 itu yang maksimalnya ya, barangkali belum sampai 32, masih di 34 sudah lanjut naik lagi ya, karena belum tentu tepat. Makanya saya sarankan ketika nanti 39 di 37 TP dulu ataupun 38, ketika turun kita nunggu ketika turun nunggu di 32, itu di 34 sudah mulai cecil bro ya, tekniknya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari ke belakang histori ini ya, ini memang sudah menunjukkan bahwa BTC ini sudah mulai bullish bro, nggak mungkin ada turun lagi, tetap ada perosotan TK, turun lagi, nggak lenceng pleng kayak
pohon bambu ya, ngacir begitu, enggak, tetap naik turun ya, karena kita itu berhadapan dengan psikologi seluruh dunia, berbagai macam orang di seluruh negara ya. Ada yang mungkin untung sedikit di TP, ada yang mungkin nggak di TP masuk lagi itu kan macam-macam, kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu namanya ahli nujum bro, itu ya. Untuk BTC nya teknikalnya akan seperti itu. Jadi news berita memang banyak sekali ya, fat yang tidak baik juga banyak sekali, tapi itu kesampingkan aja. Kalau melihat dari technical analysis, ini memang sudah menunjukkan konfirmasi bullish ya, yang saya katakan kemarin. Memang kemarin sempat ada di candle doji ini ya, doji ini ternyata mantul lagi ke atas bro. Yang namanya technical analysis itu memang 30% kebenarannya ya, yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dan Anda tentunya banyak kesalahan ya, sudah banyak kesalahan dikasih tahu ngeyel ya, token micin lagi, aduh mas bro payah. Ini BTC kita lanjut kayak prank Cagak Radio, makin cero ya. Prank Cagak Radio makin jengking makin cero ya. Makanya saya sarankan di sini untuk yang belum subscribe, di subscribe ya. Kita banyak hiburan, banyak ketawa biar kita awet muda ya. Jangan terlalu tegang. Yang tegang apa bro? Nggak tahulah, Anda pikir sendiri. Jangan yang jorok-jorok. Kita lagi membahas kripto, bukan membahas yang tegang-tegang. Kita lanjut untuk technical analisis yang lain. Semangat terus lanjut. Oke, lanjut ya bro. Ini sekalian saya bahas taktik ya. Taktik bukan tatik. Nanti taktik tetangga sebelah yang aduhai, semok, montok, monyong kayak gitar. Aduh, pusing dah pikirannya kemana-mana. Serius bro lah. Ini nanti saya sedikit kasih taktik lagi. Taktik. Jadi nanti ini ya saya kasih tahu, bukan nanti, sekarang. Jadi kacau pikirannya gara-gara taktik ini mas bro. Jadi sekarang itu kenaikan BTC ini ada market maker ya, yang besar masuk dana sekitar 20 juta US dollar bro. Jadi itulah kadang-kadang yang saya maksud di sini sebagai taktik, bukan sebagai taktik itu para paus ya, para orang-orang besar ya, yang berduit, entah itu market maker, entah itu para whale, para paus, para bandar, itu ini sudah mulai masuk bro ya. Makanya BTC ini harganya naik. Jadi mereka itu masuk duluan sebelum kita masuk. Kan dari kemarin BTC itu bertahan di harga segitu, titik jenuh sudah terjadi ya. Kalau titik jenuh sudah terjadi, terus harganya BTC udah segitu aja, sedangkan well paus bandar menunggu sampai turun lagi, ternyata nggak turun lagi, karena sudah yang pegang BTC udah tinggal holder jangka panjang yang setia ya, karena bos-bosnya kayak FTX, Dokwon sudah pada bonyok, sudah nggak punya BTC, sudah nggak bisa jual dan sudah nggak bisa ngedam lagi. Berarti titik jenuh sudah terjadi. Makanya mulai bandar, mulai para paus, para whale itu sudah mulai masuk. Dengan datanya di Binance itu ada 20 juta US dollar bro, gila nggak ya. Kesalahan kita itu keduluan paus masuknya, nanti giliran sudah tinggi berbondong-bondong kita baru masuk ya. Well take profit bro ya. Makanya kalau kita kesalahannya di situ, ketika harga sudah naik kita baru masuk ya, well jualan, mereka take profit ya, kan seperti itu. Kalau dilihat data on-chain itu sekarang secara umum ya, retail untuk kalangan umum itu belum pada masuk BTC, masih pada ngumpet sembunyi, pada ketakutan ya. Ini justru sekarang well bandar, market maker sudah mulai beraksi ya. Makanya nanti kemungkinan harga akan naik terus. Jika nanti ada penurunan pun mungkin nggak seberapa, akan lompat naik ke atas lagi. Makanya saya ngomong bolak-balik, jangan sampai ketinggalan. Yang punya dana untuk masuk dikit-dikit, saya sarankan untuk top CMC bukan token micin ya.
itu ya, mulai untuk cicil bertahap supaya nanti pas next bulan di 2024 Anda sudah punya barang yang sudah punya barang yang tergantung, bukan barang itu yang tergantung, ngaco lagi ya, ini udah punya barang yang sungguhan ya, punya BTC, punya ETH, punya macam-macam. Anda nanti tinggal nunggu cuan saja, ditunggu 1 tahun, nggak usah melihat naik turunnya harga ya, gitu aja. Mungkin cukup segitu aja, sudah panjang, sudah saya bahas semua di technical analisisnya, fundamentalnya ya, juga teknik-teknik agar Anda cuan ke depan seperti apa, kenaikan BTC ini disebabkan oleh apa ya, udah paham semua ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun yang menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam. Mudah-mudahan puasa Anda puasa yang berkualitas supaya mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.